Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tullabi wa abna'i rahimakumullah. Sanuwasilu insyaallah في هذا اللقاء ما يتبقى من مبحث معنى لا إله إلا الله. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari makna la ilaha illallah. Di sini penulis mengatakan la ilaha illallah asasut tauhid wal islam. La ilaha illallah adalah pondasi tauhid dan Islam. Maka apabila la ilaha illallah rusak, maka bangunan Islam pun rusak. Bangunan tauhid akan hancur. Ibadah yang dilakukan oleh hamba tidak akan bermanfaat sedikit pun bila la ilaha illallah rusak. Wa manhajun kamilun lil hayat. La ilaha illallah adalah jalan hidup yang sempurna. Yatahaqqaqu bitawjihi kulli anwa'il ibadati lillah. La ilaha illallah akan terrealisasi pada diri seorang hamba bila hamba tersebut menyerahkan seluruh jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh ibadah. Bukan sebagian ibadah diberikan kepada Allah, sebagiannya lagi diberikan kepada selain Allah. Ini tidak terrealisasi kalimat la ilaha illallah pada dirinya. Dari seluruh jenis ibadah harus dia berikan hanya kepada Allah. Dia persembahkan hanya kepada Allah. Wa dzalika idza khada'a al-muslimu lillah wa da'ahu wahdah wa ihtakama li syar'ihi duna ghairihi. Di antara bentuk menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, di antaranya adalah bila mana seorang muslim tunduk kepada perintah dan larangan Allah. Dan ketika ia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia berhukum kepada syariat Allah, tidak berhukum kepada syariat-syariat yang lain. Hanya kepada syariat Allah saja. Kemudian qala Ibnu Rajab, al-ilahu huwa alladhi yuta'u wa la yu'sa haibatan lahu wa ijlala wa mahabbatan wa khawfan wa raja'an. Ibnu Rajab berkata, ilah dalam kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Apa arti ilah? Ilah adalah zat yang ditaati, pihak yang ditaati, tidak dimaksiati, sebagai bentuk rasa takut dan pengagungan kepadanya, sebagai bentuk rasa cinta, takut dan harap kepadanya, wa tawakkulan alaihi wa su'alan minhu wa du'aan lahu. Allah ilah adalah pihak yang ditaati, pihak yang tidak dimaksiati, tawakkulan alaih, dengan bertawakal kepadanya, menyerahkan urusan hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya, berdoa hanya kepadanya. وَلَا يَصْلُحُ هَذَا كُلُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Dan semua makna ini, makna ditaati, tidak dimaksiati, dicintai, ditakuti, diharapkan, sebagai tempat bergantung, sebagai tempat meminta, tempat untuk berdoa, semua makna ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki makna, mengumpulkan makna-makna ini. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإله
kana dzalika qadhan fi ikhlasihi fi qawlihi la ilaha illallah. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah dengan makhluk, ya, dia menyetarakan Allah dengan makhluk. Jadi sebagian ibadah itu dia berikan kepada makhluk. Ya. Misal berdoanya kepada makhluk, kepada mayit, ya, atau kepada wali. Ya. Jadi ketika seorang hamba menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara ini, yang mana kita tahu bersama bahwa perkara-perkara ini, cinta, harap, kemudian takut, memuliakan, tawakal, meminta, berdoa, semua ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berikan sebagian hak Allah ini kepada makhluk, ya, maka hal tersebut merupakan perusak dari keikhlasan kita. Ketika seseorang mengatakan saya ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi kalau berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Nah, hal-hal seperti ini bisa merusak keikhlasan dia dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ketaatan, rasa takut, rasa cinta, rasa harap, tawakal, meminta, berdoa, itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka semua hal tersebut jangan pernah berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluq. Ya, ketika dia berikan hal-hal tersebut kepada selain Allah, maka di dalam hal itu ada bentuk penyembahan kepada makhluk, walaupun hanya satu saja. Dari sekian macam ibadah yang dia berikan hanya satu saja. Misal dia berikan tawakalnya kepada makhluk, maka di situ terdapat bentuk penyembahan kepada makhluk yang dia tawakali. Ya. Bihasabi ma fihi min dzalik, sesuai dengan kadar kesyirikan yang ada di dalam dirinya. Semakin banyak ibadah yang dia berikan kepada makhluk, maka akan semakin besar bentuk penyembahan dia kepada makhluk tersebut. Kemudian Syekh di sini mengatakan, inna kalimat la ilaha illallah tanfa'u qailaha idza lam yanqudha bi syirkin. Kalimat la ilaha illallah akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya apabila orang tersebut tidak membatalkan la ilaha illallah dengan melakukan kesyirikan. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, tetapi di samping itu kita berikan ibadah kita kepada selain Allah, maka itu sama saja kita merusak, membatalkan kalimat la ilaha illallah yang telah kita ucapkan. Fahiya syabihatun bil wudhu alladhi yanqudhuhu al-hadath. Kalimat la ilaha illallah atau tauhid ini mirip dengan wudhu, yang mana wudhu ini bisa batal kalau dimasuki hadas. Demikian juga la ilaha illallah bisa batal, tauhid bisa batal apabila dimasuki kesyirikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya, ya artinya sebelum dia wafat, saat sakaratul maut, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bila mana kalimat tersebut dicampuri dengan kesyirikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan materi kita dari
semester genap ini, saya berharap agar para santri kembali memurojaah materi-materi yang telah lalu. Mohon difahami, mohon didengarkan. Yang punya kitab silahkan dibaca kembali. Dan ingat bahwa apa yang kita pelajari ini bukan hanya teori semata, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana agar ilmu yang telah kita ketahui benar-benar kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan beragama kita, kehidupan kita dengan manusia, dan yang semisal dengannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.